Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Saya berdoa atas apapun yang rekan-rekan semua kerjakan dan lakukan hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di channel YouTube saya, Dian Budi Wijaksono. Channel YouTube ini akan berbicara lebih banyak tentang dunia ilmu komunikasi dan ini adalah sesi pertama. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Materi kita yang pertama adalah communication ethic, etika komunikasi. How should the Muslim speak? Bagaimana seharusnya Muslim berbicara? Perkenalkan rekan-rekan semua, saya Dian Budi Wijaksono karena saya yakin rekan-rekan semua tidak tahu saya. Untuk itu saya akan terus memperkenalkan diri saya. Saya adalah Dian Budi Wijaksono, saya adalah orang yang sangat mencintai dunia ilmu komunikasi dan mudah-mudahan channel YouTube ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi rekan-rekan semua dalam menambah hasanah berpikir terkait ilmu komunikasi. Rekan-rekan semua, saya akan membuka materi ini dengan Quran Surat Al-An'am ayat 160, yang artinya barang siapa berbuat kebaikan, mendapatkan balasan 10 kali lipat amalnya. Memahami agama rekan-rekan semua itu ada dua, ada secara tekstual dan kontekstual. Namun terkadang kita terjebak pada tekstualnya saja. Secara kontekstual ayat ini berarti rekan-rekan semua, pada saat kita ketemu orang, kemudian kita melakukan satu kebaikan, dari sederhana aja, kebaikan senyum saja misalnya. Artinya saat itu kan kita sudah buat tuh satu kebaikan. Saat itu kita sudah deposit 10 pahala. Kalau kita sehari senyum saja, 5 orang, ketemu 5 orang, artinya kita sudah deposit 50 pahala. Bayangkan kalau kita ketemu 10 orang, sudah berapa pahala yang kita buat. Itu baru dari senyum saja, belum dari yang lain. Untuk itu rekan-rekan semua, yuk kita sadarin ini, kita sadari implementasi dari ayat ini bahwa pada saat kita melakukan kebaikan, kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya sederhana, kemana pahala-pahala itu? Rezeki bukan hanya uang, tapi badan kita sehat, keluarga kita sehat, itu juga bagian dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang berbahagia, banyak orang yang bertanya apa pentingnya kita belajar komunikasi, apa pentingnya kita belajar public speaking. Dalam sejarah Nabi, ada satu Nabi yang paling pemalu. Nabi itu bernama Nabi Musa. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk pergi berdakwah. Namun dia memiliki kekurangan yaitu tidak bisa menyampaikan sebuah pesan ataupun tidak bisa berkomunikasi secara baik. Alhasil dia takut, salah-salah dia ngomong bisa dibunuh sama Firaun. Pada saat itu dia menyadari bahwa dia itu punya saudara, namanya Harun. Harun ini punya kemampuan public speaking, kemampuan komunikasi yang baik. Saat itu dia berdoa sama Allah, ya Allah jadikan bagian dari saudaraku untuk menemaniku berdakwah. Dari doa Nabi Musa tersebut, Harun diangkat Nabi oleh Allah. Lesson learned-nya apa? Pada saat kita menguasai ilmu komunikasi, ilmu public speaking, kita memiliki value yang lebih dibandingkan orang lain. Dan tentu value itu akan berdampak pada personal benefit dan professional benefit yang kita dapatkan. Secara personal kita akan memiliki value. Yang membedakan kita dengan orang lain hanya value, rekan-rekan semua. Untuk itu, dengan belajar public speaking, kita bisa meningkatkan value yang kita miliki. Tentu dalam professional benefit, soal karir itu tinggal menunggu waktu. Karena kita bisa memiliki kemampuan yang baik, kita bisa mendeliver apa yang kita inginkan, kita bisa menyampaikan sesuatu dengan baik, maka secara otomatis pimpinan kita akan melihat secara terang benderang bahwa anak ini memiliki kemampuan bicara yang baik. Saat itu juga maka karir kita pun akan meningkat. Rekan-rekan berbahagia, saya terus mempertanyakan bahwa apakah memang Al-Quran ini memang benar-benar gudangnya ilmu semua ada di sana? Apakah memang semuanya ada di Al-Quran? Apakah yang dikatakan oleh para ustadz dan kiai itu memang benar adanya bahwa semua ilmu itu ada di Al-Quran? Saya terus mencari kebenaran ini. Di pikiran saya bertanya-tanya, jangan-jangan itu hanya kebohongan belaka. Dan untuk itu rekan-rekan semua, kita akan melihat apakah memang benar Al-Quran ini gudangnya ilmu, khususnya ilmu komunikasi, apakah dijelaskan dalam Al-Quran? Yang pertama, adakah ayat Al-Quran yang menyinggung persoalan komunikasi? Dan yang kedua, bagaimana sesungguhnya konsep berkomunikasi dalam Al-Quran, baik yang menyangkut cara ataupun etika? Pertanyaan saya dijawab dengan sangat gamblang di Al-Quran. Dan dengan itulah kenapa saya sangat mencintai Al-Quran. Luar biasa rekan-rekan semua. Sudah dimention sama Allah di Quran surat Ar-Rahman ayat 1-4. Maka dari itu rekan-rekan semua, yuk kita sama-sama untuk belajar public speaking, belajar komunikasi. Karena bagaimana bisa kita menyampaikan pesan kebaikan kalau kita tidak bisa berbicara dengan baik. Kita tidak memiliki tata cara yang baik. Talk dan speak. Talk artinya pada saat kita memiliki karunia mulut, kemudian kita bisa berbicara, itulah talk. Namun speak itu berbicara tentang tata cara. Untuk itulah rekan-rekan semua, Muslim harus jago speak, harus bisa jago ngomong. Karena rekan-rekan semua, kalau kita bisa jago berbicara, kita bisa mendeliver ide kita, bisa menyampaikan, bisa berdakwah kepada siapapun dengan baik, rekan-rekan semua. Untuk itu, rekan-rekan semua, yuk kita akan lihat
bagaimana Islam menerangkan tentang etika berkomunikasi. Kaulan sadida. Kaulan sadida, Quran Surat An-Nisa ayat 9. Nih rekan-rekan semua, perkataan yang benar. Kalau ngomong sama orang, sampaikan sesuatunya benar. Jangan berbohong. Ini penting. Ini etika komunikasi yang diajarkan oleh Islam. Selanjutnya ada. Kaulan balik Quran Surat An-Nisa ayat 63. Berdampak dan efektif. Pastikan apa yang kita sampaikan itu berdampak dan efektif untuk lawan bicara kita. Implementasinya apa? Pelajari terlebih dahulu materi yang akan dibicarakan. Selanjutnya apa? Perhatikan siapa lawan bicara kita. Ini penting, rekan-rekan semua. Yang ketiga, memahami waktu yang tepat untuk berbicara dan berhenti. Selanjutnya, memiliki argumen yang kuat. Gunakan bahasa yang sederhana. Kemudian, gunakan etika yang baik. Inilah implementasi dari Quran Surat yang tadi kita jelaskan. Selanjutnya, masih ada. Kaulan ma'rufah. Sampaikan kata-kata yang baik. Ingat rekan-rekan semua, kata-kata yang sudah dilempar tak akan bisa kembali. Hati-hati saat memilih kata, pikirkan dengan baik. Think before click. Itu hati-hati rekan-rekan semua. Kata-kata yang baik secara implementasi itu sangat bisa menyakitkan saat dia keluar tanpa kita pikirkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya adalah, rekan-rekan semua, kata-kata yang baik itu sudah di-mention sama Allah. Hati-hati, karena apa? Quran Surat Kaf ayat 18, rekan-rekan semua. Ini sudah dijelaskan. Nih, rekan-rekan semua. Tidak ada suatu kata yang diucapkan, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatat. Untuk itu, hati-hati saat berbicara. Kemudian masih adakah dijelaskan di Al-Quran tentang etika berkomunikasi? Ada. Kaulan maisuro, mudah difahami. Quran Surat Al-Isra 28. Pastikan rekan-rekan semua apa yang kita sampaikan itu mudah difahami. Secara kontekstual, implementasi, bagaimana agar kita bisa maaf batuk keselak mudah difahami saat kita berbicara. Segampang rekan-rekan semua. Kita akan belajar pola dalam berkomunikasi. Gunakan analogi-analogi dalam berkomunikasi. Kemudian pakai metode PERP ini, point, reason, example, point. Nanti kita akan belajar lebih dalam ya. Kemudian pakai metode 1, 2, 3. 1 kali berbicara, 2 kali mendengarkan, 3 kali memberikan respon. Kita akan bahas lebih dalam di sesi selanjutnya. Selanjutnya rekan-rekan semua, kunci dari pola ini agar kita bisa berdampak dan efektif adalah teratur, terstruktur, dan terukur. Pastikan lawan bicara kita agar mudah difahami apa yang kita sampaikan itu teratur, terstruktur, dan terukur. Nah, selanjutnya, apakah masih ada lagi? Ada. Al-Quran emang luar biasa. Kaulan layyinah, lemah lembut, gak usah ngegas. Tentu dalam lemah lembut ini kita harus bisa mengatur voice kita, memberikan irama di setiap kata saat kita bicara. Oke, rekan-rekan semua, ini penting rekan-rekan semua. Selanjutnya masih ada lagi, kaulan karimah. Quran Surat Al-Isra 23, ucapan yang mulia. Jangan menggunakan kata-kata yang menyakitkan. Pakai kata-kata yang memuliakan orang lain. Ingat rekan-rekan semua, ibadah termulia adalah memasukkan rasa bahagia di dalam hati seseorang. Dan untuk itu rekan-rekan semua, materi ini memang tidak lama. Dan karena rekan-rekan semua mudah-mudahan bisa bermanfaat dan rekan-rekan semua tidak bosan dalam mendengarkannya. Doakan saya untuk bisa membuat terus materi ini tetap istiqomah untuk menyebarkan kebaikan ini. Rekan-rekan semua, ingin saya menyampaikan satu hal terkait Quran Surat Al-An'am ayat 160 tadi. Apapun yang rekan-rekan semua kerjakan saat ini, apapun yang rekan-rekan semua lakukan hari ini, ingatlah, kita tidak pernah tahu senyuman yang akan mengantarkan kita pada surganya Allah. Untuk itu rekan-rekan semua, kita pun juga tidak akan pernah tahu kebaikan apa yang akan mengantarkan kita pada surganya Allah. Pada saat kita melakukan kebaikan kepada orang lain, kita tidak pernah tahu bahwa kebaikan itu didoakan oleh dia di sepertiga malamnya. Alhasil pada saat kita bangun tidur, kita sehat, kita bahagia, bisa jadi bukan karena kita, tapi itu karena doa dari orang-orang yang kita berikan kebaikan tadi. Untuk itu rekan-rekan semua, apapun yang rekan semua kerjakan, lakukan dengan baik. Teruslah berdoa, teruslah berbuat baik, karena kita tidak pernah tahu doa mana yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.